Karena sering cekcok adu mulut, dua pemuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terlibat duel bro hingga tewas. Ini pelaku pertamanya diserang dulu oleh korban menggunakan celurit. Dan akhirnya celuritnya bisa direbut sama pelaku dan membabi buta menyabetkan celurit ke tubuh korban hingga tewas. Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim dari Satreskrim Polresta Cirebon bergerak dengan cepat melakukan penangkapan pelaku yang melarikan diri hingga Subang, Jawa Barat. Gue ucapin terima kasih untuk Polresta Cirebon yang telah dengan cepat merespon laporan dari masyarakat. Ingat bro, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik. Selesaikanlah dengan kepala dingin. Kalau udah begini, yang repot siapa? Dua-duanya bro yang rugi. Kita langsung aja lihat liputannya. Mendapat laporan dari warga terkait perkelahian dua pria menggunakan sajam di Desa Gua Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, membuat Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat dengan cepat menuju lokasi. Benar saja tiba di lokasi, polisi menemukan korban Sanudin, 64 tahun, sudah tidak bernyawa akibat luka sayatan dan tusukan senjata tajam. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi langsung bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menangkap pelaku. Seorang pelaku berinisial L, dari informasi terakhir informan sudah memberikan lokasi terkini. Nanti anggota dibagi dua-dua, langsung merapat ke TKP, nanti kita amankan langsung bawa ke Mapolres. Mungkin sampai sini jelas? Perburuan pelaku dipimpin oleh Kanit Resmob Satreskrim Polresta Cirebon, Ibda Agustinus Ronald Waine. Setelah kejadian, pelaku Lukman melarikan diri ke Kabupaten Subang, Jawa Barat usai duel maut dengan korban. Jadi kita mau menuju ke lokasi di mana diduga pelaku pembacokan menggunakan celurit itu berada, Pak. Jadi seperti itu mungkin informasi dari informan. Halo, udah dapet belum? Boleh ini pelaku sudah kita amankan, Rik. Oh, ada orangnya? Siap, ada, Rik. Oh, oke. Langsung merapat ke TKP ini, Rik. Oke kalau gitu. Siap, saya langsung ngerapat sana ya. Sampai di lokasi persembunyian pelaku, kepolisian langsung lakukan penyergapan. Tanpa perlawanan, target ditangkap tim Resmob Polresta Cirebon dan dibawa masuk ke dalam mobil untuk proses hukum lebih lanjut. Pembacokan itu sama siapa aja? Sendirian, Pak. Nah, Sendirian. kamu nggak dibantu sama rekan kamu? Nggak ada. Pas posisi kamu sedang mau ngebacok seperti itu, kamu sedang ngapain? Saya keluar dari rumah, Pak. Keluar dari rumah? Iya. Habis acara minum-minum? Habis saya minum-minum, Pak. Nah, habis acara minum-minum kamu ngapain? Saya pulang, Pak. Pulang? Iya. Habis pulang, kamu ngambil alat? Enggak, Pak. Botol, Pak. Terus? Makan, Pak. Mau ke arah Empang lagi, Pak. Mau ke Rembang untuk ngapain? Ngasih itu botol, Pak. Nah, Ke botol, tiba-tiba bisanya kamu ketemu sama si korban bagaimana? itu nyerang dari belakang, Pak. Oh, si korban lu nyerang dari belakang? Iya. Pakai alat apa? Pakai alat celurit, Pak. Nah, sedangkan kamu bawa alat? Enggak, Pak. Nggak bawa alat? Nggak bawa alat, Pak. Kamu ngabisin si korban? Iya. Memakai alatnya korban? Alatnya korban, Pak. Kepada polisi, pelaku mengaku telah lama berselisih dengan korban, mulai dari memprovokasi hingga mendatangi rumah pelaku, hingga akhirnya terjadi permusuhan dan saling dendam. Puncaknya pada saat korban hendak menyerang pelaku menggunakan celurit. Korban tewas di lokasi setelah ditusuk pada bagian dada kiri. Celuritnya kamu buang kemana?
Yang buang Edi, Pak. Siapa? Teman saya yang buang. Siapa namanya? Si Edi. Ya. Edi? Ya. Edi siapa namanya? Edi. Ya, Edi alias Goyang. Edi alias Goyang. Ya. Korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia. Pelaku ditangkap kurang dari 30 jam. Dan polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Alhamdulillah, dalam waktu tidak perlu lama kita sudah mengetahui tempat pelaku bersembunyi. Kemudian anggota mendatangi tempat tersebut, alhamdulillah sudah tertangkap pelakunya. Setelah dia melakukan perbuatan, memang dia sempat kabur ke beberapa tempat. Ya, pertama pada malam pertama dia ke Indramayu, ya. Kemudian besoknya dia pergi ke Subang. Ya, kita melakukan penangkapan di wilayah Subang. Pasal yang kita kenakan sementara ini kita kenakan pasal dugaan pembunuhan 338 KUHP. Kita junturkan juga dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menimbulkan korban meninggal dunia dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Diawali dari laporan warga adanya korban yang tergeletak dan kemudian berlumuran darah karena ada bekas luka sayatan dan kemudian juga luka tusukan. Setelah kita melakukan identifikasi atas nama inisial K, yang kemudian korban adalah warga di sekitar Kaliwedi. Dari hasil pemeriksaan luka otopsi yang dilakukan terhadap korban, kita temukan ada 7 luka tusukan dan sayatan, di mana salah satu luka di dada sebelah kiri atas yang menembus paru-paru itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini pelaku telah ditahan di dalam jeruji besi Mapolresta Cirebon.